Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam menimba ilmu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di pagi hari ini masih di tema 8, subtema 2 di pembelajaran keempat. Nah, di sini kita akan memulai dengan pelajaran IPS ya, yaitu ada tentang kota industri atau kota 1000 industri. Nah, jadi daerah dengan julukan kota 1000 industri itu adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Jadi yang akan kita pelajari itu yang pertama, apa sih keunikan dari kota Tangerang itu? Yang pertama, kota Tangerang itu memiliki 1000 industri. Kemudian adanya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik ya, yang sampai 1000 yang Ibu bilang tadi. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Jadi selain keunikan pada kegiatan ekonomi, dia juga memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama. Jadi seperti yang sudah kita bahas di Jogja ya, di Jogja juga memiliki banyak sekali bangunan-bangunan yang sampai saat ini masih unik gitu ya, seperti bangunan Friedenberg dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan industri? Jadi industri itu adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi barang hasil industri itu memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Kita juga ada ya di Bangka ya, yaitu ada smelter ya. Nah, atau kita terkenalnya dengan timah. Jadi di suatu tempat kerja biasanya kita akan menemui banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Seperti di rumah sakit, ada dokter, ada perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Kalau di sekolah ada guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, atau pembersih sekolah. Kemudian bukan hanya pekerjaan dan pekerjaan, siswa di sebuah sekolah juga itu beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada yang suka menari, ada yang suka sains ya, atau pelajaran eksperimen IPA, ada yang suka menggambar, ada juga yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Jadi setiap siswa itu memiliki, atau setiap orang ya, memiliki karakter yang berbeda. Ada juga yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang berani, dan masih banyak lagi. Jadi setiap keragaman siswa itu wajib kita tanggapi atau disikapi dengan sikap yang positif. Kemudian di sini ya, kita akan mempelajari juga tentang tari Bali. Nah, jadi di sini ada contoh ya, gerak mata pada tari Bali. Jadi kalau pernah lihat ya di TV, itu pasti matanya agak tajam ya. Jadi ciri-ciri gerak tari Bali itu, yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata pun juga digerakkan. Jadi seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri khusus dalam gerak tari. Jadi kalau dari Sumatera ya, ciri-ciri gerak tarinya itu adalah yang pertama, umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, lebih menekankan pada gerakan-gerakan tari. Dan yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit seperti tarian dari Bali. Jadi keunikan gerak tari ya, itu adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Jadi kalau secara khususnya, seperti contoh tari dari Sumatera yaitu tari Sedati dari Aceh. Nah,
Kalau sedati itu adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh dan petunjukannya pun itu tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Jadi dia berupa nyanyian yang dilantunkan 2 orang. Kemudian tari sedati juga sangat dinamis, langkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari sedati dilakukan secara cepat. Yang ini membuat tari sedati itu sangat menarik ya. Jadi tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam serta jentikan jari bersuara lembut pada penarinya itu membuat tari sedati menjadi lebih menarik. Nah, jadi ya kita juga memiliki sebuah lagu. Jadi dengan iringan lagu ya. Jadi kalau ada tarian tapi nggak ada lagu kayaknya agak gimana gitu ya, agak kurang sek gitu. Jadi kalau ada lagu biasanya ada tarian juga ada lagu. Nah, di sini ada sebuah kembali lagi di sini ada sebuah peta ya. Jadi ini adalah peta Papua ya. Jadi kalau kita lihat yang paling terkenal itu adalah Raja Ampatnya ya, yang sangat-sangat sampai ke luar negeri pun mereka sangat-sangat menyanjung ya Raja Ampat itu karena memang masih alami. Di sini ya ada sebuah Papua memiliki banyak keunikan. Jadi di sini ada sebuah cerita rakyat tentang burung cendrawasih. Jadi Papua itu memiliki banyak keunikan dan daya tarik sendiri, dan Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju yang terletak di Papua ya, itu memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Jadi pasti kita kenal ya cendrawasih. Jadi burung cendrawasih ini sangat indah ya. Jadi memang pada suatu kisah di mana ada, kalau ini cerita fiksi ya, di mana ada seorang anak laki-laki yang bernama Kueya. Jadi dia tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Tapi adik-adik tirinya ini tidak menyukainya. Jadi mereka menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Dan demi mencoba bertahan hidup, si Kueya ini membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil burunya dia pintal menjadi benang. Jadi dia berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Jadi setelah Kueya pergi, ibunya sedih, adik-adiknya juga berbohong ya, bahwa Kueya itu tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Tapi ibunya nggak percaya. Jadi ibunya berusaha mencari keberadaan Kueya, dan akhirnya si anak bungsu memberitahu bahwa mereka sudah menjebak si Kueya itu di hutan. Nah, setelah itu ibunya pergi mencarinya di hutan. Dia tanpa mengenal lelah, dan akhirnya ada suara burung yang muncul di hadapan ibu Kueya. Ternyata itu adalah Kueya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Jadi Kueya itu sudah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Jadi ibu Kueya itu mengikuti Kueya dan mengambil sejumput pintalan benang dan meletakkannya seperti yang dilakukan Kueya. Jadi dalam sekejap mereka berubah menjadi seekor burung. Dan akhirnya itulah mereka berubah menjadi burung yang kini terkenal atau dikenal sebagai burung cendrawasih. Nah, jadi kalau berdasarkan cerita ini fiksi ya, atau kisah tidak nyata. Nggak mungkin ya manusia berubah menjadi burung. Oke, kemudian kita bisa ambil pesan moralnya bahwa jangan pernah melakukan kesalahan karena itu akan membuat kita menyesal setelah kita melakukannya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Selamat belajar dan sampai jumpa.